broker. Jadi jabatan itu hanya jadi kepanjangan tangan pihak luar. Kalaupun tidak, dia bagian dari sebuah mafia. Kalau tidak bagian dari sebuah mafia, kerjaannya broker. Nah itu di dalam Islam itu yang namanya tidak berkah. Iya. Tidak berkah. Ada orang bawa uang 10 juta, sama ini 10 juta, ini 10 juta. Yang satu kalau berkah bagaimana? Wah itu beda nilainya. Yang satu kalau tidak berkah mungkin dalam hitungan menit juga hilangnya entah kemana atau bagaimana. Dan tidak berefek apa-apa. Tidak terjadi sedekah, terjadi ke akhirat. Hanya itulah Indonesia. Gitu kan. Coba kalau misalnya Freeport keluarkan zakatnya. Tapi abdi upami di forum-forum resmi nyarios berkah teu nyalamun kan. Ya kesembung makan kerupuk. Iya, aya kali digentos. Pakai proxy bahasana teh. Makanya mafia sing ngarantos gitu. Pasti berusaha bagaimana sekarang untuk mengklopkan istilah syariat dengan istilah yang aktual. Iya. Jadi contohnya misalnya kita istilahnya crop bahasa bengkel, matching bahasa anak muda gitu kan. Iya. Kemudian relevan tuh bahasa ininya. Bagaimana syariat itu ada seperti itulah. Kayak take and give itu saling memberi, saling mengerti itu maka yang menghasilkan berkah. Kenapa? Sekarang misalnya dengan sedekah jadi berkah. Itu kan ada charity, ada apa kan? Karena mereka itu hatinya senang walaupun itu gak ingin kaya, tapi tercukupi. Ketika itu lalu mereka dengan hati yang legowo, ikhlas, Allah ya Allah berkah ini. Itu yang tidak disadari bahwa sampai ke langit itu. Sampai ke langit dan makhluk langit itu memberikan berkahnya nih. Iya pemimpin ini. Betul, makanya mungkin ada yang tingkat desa mah ada. Tingkat kecamatan mungkin ada yang begitu. Tapi kalau tingkat makro nasional kita masih susah karena di sananya banyak gurita yang Saya kemarin narosnya di mana tuh orang Kemenkos teh. Pak Sep saha kira-kira can mendakan abi mah sampai kan nanti nyampaikan posisi pemimpin itu secara kinerja harusnya gini, kompetensinya gini kan aya aya kriteria lah. Strategic thinkingnya harus gimana gitu kan. Terus kemampuan mental apa itu didamel atau gitu. Dan saya belum menemukan sampai didetilkan ke pedoman perilakunya. Perilakunya seperti apa, indikatornya seperti apa gitu. Indikatornya lain rambut bodas dahi berkerut. Indikatornya keukuran nanti berdampak ke agregatnya di worldwide performance-nya kayak gimana, performance kelas dunianya kayak gimana, di levelan masing-masing organisasi siga kumaha, di levelan masing-masing daerah siga kumaha. Ini kedah nyambung. Itu dah mah nyarios kita ada kemajuan gini, tapi dah indeks kebahagiaan kita masih di urutan 85. Indeks inovasi kita di urutan 85, ke-7 di ASEAN kira coba. Ingat daerah kumaha. Human Development Index kita di 107. Terus indeks persepsi korupsi kita di 96 urutan. Jadi erek disebut baik kumaha, da orang mah di urutan di dunia teh 150 lah rata-rata. Berarti tengah-tengahnya kan 75. Dan orang teh 75 tengah-tengah dihandap gitu. Tapi nyebut sudah bangga, sudah bakal ya salah memandang saja dengan ukuran itu udah salah strategi. Tapi mau nyari sih ayo nama orang nyari apkeun yang kewe di 2045. Nah, sekarang itu gini, fenomena di Indonesia ini memang selalu klasik dan selalu seperti itu. Sekarang untuk mengukur tadi misalnya siapa nih 2024 ini, sekarang banyak suka memanfaatkan suasana. Gempa Cianjur ini dijadikan sebagai media untuk eksis. Karena gempa itu kan sebuah bencana ya, katakanlah kesedihan gitu kan. Tapi di Cianjur banyak yang eksis karena masing-masing sebetulnya bukan dengan jalur inginnya sendiri gitu. Para artis ingin sendiri eksis atau siapapun gitu. Dan misalnya apalagi mungkin Polri ingin eksis juga semua karena respeksitas kepada masyarakat jadi adu gelis. Cuman karena yang belum kita lihat ini Pak, yang digadang-gadang calon-calon itu belum ada secara langsung ke sana. Paling baru Ridwan Kamil.
memang secara ya kan anak buah gubernur. Ridwan Kamil banyak ininya apa polesan. Iya. Makanya apa yang dibuat karena polesan, pragmatis, tidak berpikir visioner, bahwa ada tahapan membuat sebuah perubahan budaya peradaban itu butuh puluhan tahun, mengubah sebuah generasi 25 tahunan, mengubah perilaku, keunggulan organisasi 5 sampai 15 tahunan. Jadi kalau kata Pak Asep, pernyataan Pak Anies sekarang adalah ada pernyataan yang terbaru bahwa selama bertahun-tahun ini kita ini disuguhkan dengan sesuatu yang diputarbalikan fakta. Jadi selama ini kita dibuat seperti itu. Jadi orang itu digiring opini misalnya. Ini kata Pak Anies mau ngambil gelasnya, ini gelas. Nih, satu orang dibilang ini air putih. Ketika ada 8-10 orang yang mengatakan ini adalah air yang lain itu, dan digiring terus, akhirnya yang bentuknya air bening teh kalah. Nah sekarang itu begitu. Resonansi namanya. Jadi alam tuh ada namanya resonansi. Jadi kalau sebenarnya kan ada masuk aja kan yuk ganti tepuk tanganan tong kieu. Hari kieu mah positif negatif sarua kekuatan. Nah selama ini orang tepuk tanganna kieu tah negatif di luhur, positif di handap. Yang udah dikondisikan bahwa reka laku mah ge urang mah di handap. Nah orang gantikeun ayeuna mah. Dia nanti nu positif di luhur, nu negatif di apa? Di handap. Nah, sekarang yang terjadi resonansi itu kuatnya di negatif. Nah, yang positif kalah resonansi. Mun bahasa nanti gelombang pengaruh gitu kan. Nah, kalau di dalam syariat ada hadis namanya dahon. Pernah dengar dahon belum ya? Dukhon. Dahon. Dukhon mah alias dukhonun beda. Kabut dulu. Nah, ini dahon. Apa dahon? Dahon itu adalah sekelompok orang yang selalu memutarbalikkan fakta dan mengajak kepada neraka jahanam. Tapi gayanya memang nggak terlihat. Tiba-tiba menyeruak aja begitu. Nah, dan itu susah untuk dibendungnya. Makanya sampai-sampai kita bagaimana menghadapi fitnah seperti itu dahon itu. Nanti mah Kang sampai jantan Supi kan suka film. Jadi setiap film baru yang muncul yang pokoknya yang didanai sampai ratusan miliar triliunan itu sampai pasti nonton, karena dari situlah sebenarnya agenda bagaimana masyarakat kita dibentuk. Karena orang bikin film dengan harga duit siapa segede itu, melibatkan banyak pihak lewat studi terlebih dahulu, itu di dalamnya ada pesan tersembunyi yang dimasukkan. Artinya sampai tahu ternyata itu polanya per 5 tahun kan. Tapi mulai di 285 lah. 1995 per 5 tahun itu. Dan tiap 5 tahun itu ganti ini apa? Polanya. Yang paling terakhir ini, yang paling bahaya, yang paling terakhir ini dari 2015 sampai 2020 itu yang disusupkannya itu adalah bahwa Tuhan itu lemah. Jadi semua isu-isu ketuhanan yang kita sebut di dalam Al-Quran, kehebatan ilahiyah kayak gitu itu bisa dikalahkan oleh manusia. Ya, bisa dikalahkan oleh itu. Temanya hampir sama semua di 2015 sampai 2020. Ya, itu yang mungkin barangkali di situ pengamatannya. Kita pun mengamati seperti itu. Kalau dalam perspektif anak begini, selama ini ketika anak ke jamaah bahwa sesungguhnya sekarang kita dalam suasana di mana soleh disalah-salah, yang salah disoleh-soleh, gitu kan, dan lain sebagainya. Seperti itulah kira-kira kesimpulan. Dan faktanya ini faktanya. Bisa dirasakan bisa. Sebenarnya kita nggak kalaupun kita nggak bisa berbuat banyak, karena itu tuh diantaranya salah. Kalah metode, itu orang mah masih ngandalkan modality teh ningali ngadangukeun ngarasakeun, padahal mereka sudah mengembangkan namanya submodality. Ibaratnya itu umum pertahanan orang teh diserang ku rudal, ari pertahanan orang anti tank gitu nya jebol terus gitu masyarakat orang teh. Mohon maaf, banyak penceramah ustad dan pakai pendekatannya modality. Tapi memang
tidak bisa dipungkari itu Pak Asep. Kenapa? Karena modal kita itu wajah lakum sam'a wal absar wal afidah. Ini sudah lengkap, sudah sempurna untuk mengamati suasana. Kalau ini sudah tidak bisa melihat yang benar, ini sudah bisa melihat yang benar, itu modality kan. Modality. Maksud ana, ya jangan Ustadz yang ulah tepikan ke segala macam ngaran cabang. Ustadz sudahlah, dia sudah punya potensi, analisanya yang tepat seperti itu. Harus ada sinergi dengan orang yang punya kemampuan di bidang lain. Kita merancangnya, kita menganalisanya, mendiagnosi, kan atau nyuntik nama susternya kayak gitu. Kemudian bagian apa yang bawa segala macam. Nah, harusnya ada itu namanya disebut dengan at-ta'awun atau amal jama'i. Amal jama'i strategi ininya, kolaborasinya. Nah, itu yang belum dibangun. Ada strategi tekniknya kan. Iya. Strategi teknik itu apa? Tadi itu submodality namanya. Mereka itu tidak mempengaruhi kita dengan submodality. Mereka mempengaruhi kita dengan modality, tapi dengan submodality namanya nanti. Jadi kalaupun sisi penglihatan yang lebih dalam. Jadi kalau modality penglihatan sandingannya itu conscious, sadar. Kalau subvision ya, itu sandingannya dengan bawah sadar, bukan tidak sadar. Nah, masyarakat kita itu diserang bawah sadarnya. Maka banyak orang yang akhirnya dia berubah, dia tidak sadar kalau dia berubah gitu. Karena yang diserangnya bahwa film-film itu metodenya itu diteliti, mereka menggunakan semua pendekatan yang namanya submodality. Sedangkan dakwah-dakwah kita pendekatannya modality. Ibaratnya tadi, jadi orang diserang naon, orang nyen pertahanan naon, jebol teras gitu. Dan te Apple to Apple. Jadi umat Islam tuh resiliensi namanya. Resiliensi itu daya tahan, ketahanan pribadi maupun secara bersama-sama itu tembus. Betul, Anda setuju. Tapi kalau misalnya gini, sesungguhnya kita jangan berhenti di modality itu. Harusnya. Makanya sebenarnya gini, ketika kita kajian di jamaah itu dengan ini kitabnya ini, kemudian ini faktanya seperti ini, udah pas, ini udah klop. Lalu bagaimana eksekusi ke depan? Makanya tadi Anda bilang, kita sinergi, misalnya ada orang yang ahli komputer, ahli di dalam bidang melukis, ahli dalam itu, bagaimana sense of belonging, rasa memiliki kita terhadap Islam. Iya mangan bisa sih Ustadz mah ya. Tapi raku Ustadz kudu dengan segala ahli, nah kan gak mungkin lah, tidak ada orang yang sempurna. Maka analisa yang ada di sini lalu diimplementasikan, lalu terjemahkan. Misalnya gini, hasil dari analisa yang tadi dijemahkan dalam sebuah lukisan di sebuah tempat yang besar, sina mikir jelema gitu kan. Atau dalam bentuk tadi ada dunia film apa gitu kan, tapi sebenarnya di belakangnya siapa? Analisator, kemudian segala macam itu. Nah, kalau Pak Asep dulu pernah ada kajian ikut namanya itu ada Mustafa Asyiba ya. Mustafa Asyiba ini memang pakar, dia mah pakar. Abdullah Azam pakar, tetapi memang terjun juga dia. Banyak pakar-pakar. Sayyidah Hawa pakar, tapi dia diterjemahkan oleh berbagai macam ahli. Itu. Nah, situasi sekarang ada namanya multi kompeten kan. Jadi multi kompeten itu kalau upami spesialisasi tadi garisnya, sekut ahli pakar. Tapi zaman ayeuna mah nu kahar itu tuh teu kaanggo oge. Soalnya urusannya terus kompleks, volatility, rumit, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi si situasi tidak bisa dianalisis dan disintesakan dengan cuma satu garis gitu. Nah, membutuhkan orang-orang yang segitiga, kan aya garis, aya kotak. Ari kotak mah tumpul, sagala dipelajari tapi teu sareukeuet gitu. Eta kotak gitu kan. Tujunun. Nah, kedahna siga tombak segitiga untuk era sekarang gitu. Jadi teu seueur, teu hiji, tapi sareukeuet gitu. Artinya cara belajarnya harus lebih. Kalau kata Pak Asep, Rocky Gerung di dunia mana dia? Rocky Gerung sih dia sih udah nyadar ini, saya cuma komentator. Kalau saya disuruh juga saya belum tentu bisa kan, dia udah membatasi diri. Mending yang begitu. Ya, artinya dia sadar dia tidak bisa multi kompeten karena tidak semua orang bisa multi kompeten. Tapi kalau anak mah masih gini, masih tetap berpijak pada hadis
al mukmin kal bunyan yasudu ba'duhum ba'don. Jadi kalau kita mau tegak dan mau seperti apa, bangunan mau dibentuk kerucut, mau dibentuk apapun, yang penting semuanya sudah istilahnya terbentuk dari fondasi segala yang macam kuat, ya. yang ada, dan tidak bisa satu orang, tidak bisa semua potensi ada di situ. Maka terbentuklah semua bangunan, mau dibikin minimalis, mau dibikin mencos, dibikin apa, yang penting kekuatannya ada pada kebersamaan. Ya. Nah, ketika kebersamaan dibentuk itu, karena itu baru itu yang kita dapat, al mukmin ilmun kalbun yang disuruh baduhum ba'dan. Dan kebersamaan itu tanpa disadari, Ya. lewat serangan pesan tersembunyi, itu dihancurkan. Makanya nggak ada itu yang namanya gotong royong lagi ya. Karena di tahun 2005 sampai 2010 semua film-film isinya tentang egoisme, membentuk egoisme. Di 2010 sampai 2015 isi film itu isinya tentang apa? Tentang menuhankan uang. Tema ini. Ya, itu berpola. Yang ini tidak akan berhasil kalau belum ada ini. Di era ini nggak akan berhasil kalau nggak ada era ini. Apakah anaknya bin Salman itu, Abdullah bin Salman itu sekarang seperti itu ke sana? Kan sekarang Arab dirombak segalanya. Jadi yang tadi kan kekakuan semua itu kan dirombak namanya itu mulai. Yang tadinya tabu menjadi dibebaskan segala macam. Karena kan eranya dulu kan rule based government itu Tapi itu birokrasi, bukan. aturan. Terus sudah bergeser ke performance based government. Nah, kemudian dynamic government dengan Arab dia udah bisa pakai teknologi digital karena punya duit. Ya, duit. Step berikutnya itu open government namanya. Nah, kayak orang mah bertahap itu langsung ke blessed government, pemerintahan yang berkah tadi. Nah, gitu. Iya. Tapi orang udah lanjutkan dia, tapi ya kurang udah Apakah pelajari. yang berkah itu apakah seperti yang diinikan oleh Hasan Abdul bukan? Enggak juga. Saya udah diskusi di sana juga. Saya sih kesimpulannya yang di atas yang saya lagi lukis, model Dubai dan model Baduy diintegrasikan, basisnya Islam gitu. Model Dubai dia eksternal external transformation yang dia dorong karena sisi-sisi faktor eksternal, faktor materi, kecanggihan teknologi, kecanggihan bangunan, kecanggihan segala sesuatu, ilmu dan sebagainya. Model Baduy itu dia bukan kecanggihan yang eksternal tapi kecanggihan internal. Bagaimana mereka itu bisa mengatur dengan alam, mereka selaras dengan itu. Kalau itu bisa disatukan, itu yang lebih berkah. Tapi di dugi ka Baduy di dalam berinteraksi saling rencangan sampai rencangan abi disebutnya teh aya Baduy dalam, Baduy luar, abi mah Baduy liar. Tapi gini, ada konklusi bahwa Indonesia ini jelas siapa pun memakai aset alamnya, sumber daya alamnya, kekayaannya bisa melebihi dunia manapun. Ya, tadi kesimpulan Ana kan bahwa daya kelola yang tidak ada, yang tidak benar, ketidakjujuran, egoismenya karena memang orang pengen untung sendiri gitu, kayak yang penting gua sudah jadi penguasa segala macam, sehingga melupakan bahwa jika pemimpin niatnya untuk keberkahan rakyat, baiklah dia mah nggak kaya amat, yang penting rakyat sejahtera. Tapi nggak mungkin juga kaya semua, yang penting terkurangi kemiskinan, kemudian orang yang miskin tertutupi oleh harta yang ada. Supaya ke arah sana apa langkah? Itu kami terus damel nanti Kang, tapi sampai 8 tahun mengkaji kasus-kasus. Nah, berkah itu berkah. Ya, Jadi mengkaji kasus di KPK ya. Oleh masyarakat, tapi ke langit berkah ya. Itu sampai 8 tahun mengkaji FGD dengan tokoh-tokoh terhebat Indonesia, kok abdi undangan. Kan modelis kita apa? Walau anna ahal Qur'an amanu wattaqau la fatana. Ya, kuncinya ada di situ. Cuma bagaimana menerjemahkan takwa itu dalam kehidupan kekinian itu. Ya. Bagaimana menerjemahkan soleh dalam kehidupan kekinian itu. Kita harus sinkron, harus klop dengan indikator kekinian. Karena nggak bisa kita misalkan kita kelola pemerintahan, kita pakai indikator pas zaman Nabi, karena beda ininya secara filosofis pondasi mungkin sama,
Tapi ketika kita mulai berbicara tentang perilaku, berbicara tentang strategi, berbicara tentang alat, tools, proses, teknologi, resiko, ya kalau berbicara semangat, ya filosofi mungkin sama, tapi ketika kita bicara prosesnya seperti apa, teknologinya seperti apa, regulasi yang harus dikeluarkan seperti apa, ketika kita mulai berbicara tentang resikonya yang harus diantisipasi seperti apa, itu mulai harus kita buat sendiri. Nah, kita nggak ada pemimpin-pemimpin kita yang sampai ke sana. Abi keliling Indonesia, abi pasien tah ieu sok bikin jabarkeun ka proses teknologi ya. Tong 2 periode nggak ada berkelanjutan, tong jadi anak kos wae, ganti-ganti pemimpin, ganti kabeh deui, 3 periode lah minimal. Dan seueur nu kosong itu kan. Karena mereka dari sejak kecil tidak terlatih untuk memiliki tahapan itu. Nah, itu yang harus dibangun. Nah, itu sampai ada kita bangun namanya sampai budaya integritas nasional. Sisi nilai-nilai, sisi sistem, sisi kepemimpinan, indikatornya naon, bagaimana mengintegrasikannya gitu kan, sampai indikator sebagai sebuah negaranya apa gitu. Terakhir tapi kan ditekan di kafe canda keluar. Papanak sareng Pak Yudi Latif menuju anjeuna masih kepala teh sebelum Pancasila teh dulu kan, sebelum yang sekarang ada Yudi Latif. Semua ketemu ngadongeng diskusinya. Ya udah gak sekarang kami tutupnya botolnya itu. Kita ngomong Pancasila ke sana, botolnya pelaksanakan itu. Udah mau jalan diganti yang sini. Tapi terus presentasi di Menteri Pak Abnar, yang Menteri dari PAN tuh, yang Menpan, ya dipanggil ke anjeuna kepala BKN, kepala BPKP, KASN. Udah kita presentasi, dipanggil teman-teman nanti di Telkom atau supaya ngadukung secara teknologinya, presentasi. Menterinya langsung ngomong pakai yang ini semua, ganti semua kebijakan itu ganti, kita pakai pola ini, kembangkan yang ini, dual career system terus macam-macam. Anjana sabulan digantos ku cahya mau uih deui ka rule based government. Jadi bongkar pasang. Ya, selamat datang we di Indonesia. Tapi masuk nyebutnya teh di Indonesia masih teuing anak kos jadi pemilik kos. Orang-orang yang datang dan pergi menguasai segala sesuatu cuma dengan waktu terbatas. Terus hari nyian roadmap budaya. Kusabab kekuasaannya tinggal sampai 2024, nyian roadmap teh 2 tahun serius ya. Nyian roadmap, nyian budaya yang 2 tahun kan akhlaknya sampai keluar di tahun kemarin. Hayangin